Teori pemrosesan informasi didasari oleh asumsi bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Dari pembelajaran merupakan proses informasi untuk diolah sehingga membentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan eksternal suatu individu. Informasi itu sendiri adalah pengetahuan yang didapat dari pembelajaran, pengalaman, dan atau instruksi. Dalam beberapa hal, pengetahuan tentang situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan intelijen, dan ditetapkan dari berita juga disebut dengan suatu informasi. Apa itu pengolahan informasi dan bagaimana penerimaan informasi pada diri manusia? Pengolahan informasi adalah pengetahuan yang diproses dan dimaknai dalam memori kerja, disimpan pada memori panjang secara tersusun. Menangkap informasi dari lingkungan melalui organ-organ sensorisnya, yaitu melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Beberapa informasi disaring pada tingkat sensoris, kemudian sisanya dimasukkan dalam ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek mempunyai kapasitas pemeliharaan informasi yang terbatas, sehingga kandungannya harus diproses secara sedemikian rupa. Misalnya dengan cara pengulangan atau pelatihan. Jika tidak, maka akan lenyap dan dengan cepat. Bila diproses, informasi dari ingatan jangka pendek dapat ditransfer dalam ingatan jangka panjang. Maka ingatan jangka panjang merupakan hal penting dalam proses pembelajaran, karena ingatan jangka panjang merupakan tempat penyimpanan informasi yang faktual, disebut sebagai pengetahuan deklaratif, dan informasi bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Selanjutnya yaitu mengenai apa itu memori manusia dan apa yang dilibatkan dalam pemrosesan informasi manusia. Memori atau sering kita kenal sebagai ingatan menurut Santrov adalah penambahan atau penyimpanan informasi yang berlangsung dari waktu ke waktu. Pemrosesan informasi dalam memori melibatkan kegiatan penyandian atau pengodean atau encoding, penyimpanan atau storage, dan pengambilan kembali atau retrieval. Dalam bahasa sehari-hari, kegiatan encoding umum dikenal dengan istilah atensi atau perhatian atau belajar. Menurut Santrov, atensi adalah konsentrasi atau pemukusan sumber daya mental. Seiring dengan pertumbuhannya, kemampuan atensi anak dapat bertahan lebih lama. Ada 3 macam memori pada manusia. Yang pertama yaitu indera atau sensor memori. Memori indera yang menahan informasi asli yang didapat dari dunia sekitar yang diperoleh dari panca indera. Memori ini berlangsung hanya dengan sekejap. Yang kedua ada memori jangka pendek atau short term memory. Memori jangka pendek menurut Santrov adalah memori dengan kapasitas terbatas dan hanya bertahan selama 30 detik. Kecuali jika informasi itu diulang atau dilatih atau diproses lebih lanjut. Berkaitan dengan memori jangka pendek ini, Alan Bedley seperti yang dikutip Santrov mengenalkan apa yang disebut dengan working memory, yaitu tempat di mana informasi diolah dan dibentuk untuk membantu manusia menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, atau memahami bahasa lisan atau yang tertulis. Yang ketiga ada memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka panjang adalah jenis memori yang menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dan dalam jangka waktu yang panjang dan relatif menetap. Kita akan masuk pada apa saja teori-teori pengolahan informasi dalam memori manusia. Yang pertama yaitu teori kognitif dan kognisi. Kognisi bisa diartikan pikiran. Menurut Gagne, seperti yang dikutip Jamaris, bahwa kognitif adalah proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan saraf pada saat manusia sedang berpikir. Teori kognitif menekankan peranan struktur ingatan dan pengetahuan terhadap proses penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi. Teori kognitif tertuju kepada hal-hal yang terjadi di dalam kepala kita ketika kita belajar ataupun berpikir. Teori kognitif juga mengambil perspektif bahwa siswa secara aktif memproses informasi dan pembelajaran berlangsung melalui usaha-usaha siswa ketika siswa mengaturnya, menyimpannya, dan kemudian menemukan hubungan-hubungan antar informasi, hubungan baru dengan pengetahuan lama, skema, dan teks. Pendekatan kognitif
meningkatkan bagaimana informasi diproses. Yang kedua, teori perkembangan Piaget. Terdapat 4 tahap dalam teori ini. Pertama yaitu tahap sensori motor, yakni dari usia lahir sampai 2 tahun. Pada tahap ini, seorang bayi membangun pemahamannya tentang dunia sekitarnya melalui koordinasi pengalaman indrawinya dengan gerakan motorik. Tahap yang kedua yakni tahap pre-operasional, kira-kira usia 2-7 tahun. Ciri utama fase ini adalah berpikir simbolik dan berpikir intuitif, egosentris dan animisme, serta suka mendengarkan dongeng. Berpikir simbolik pada fase ini adalah anak sudah dapat mengungkapkan konsep yang tersusun dalam skemata di dalam imajinasinya dan diungkapkan dalam bentuk kalimat dan gambar. Sedangkan animisme artinya anak percaya bahwa objek yang tidak bergerak dapat melakukan kegiatan seperti benda hidup. Pada tahap ini, anak belum bisa berpikir konservasi atau irreversibel. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yakni kira-kira usia 7-11 tahun. Menurut Santrop juga Jumaris, pada usia ini anak sudah mampu melakukan seriasi dan klasifikasi terhadap satu set objek dan juga menemukan hubungan logis antara elemen-elemen yang tersusun secara teratur atau transitivity. Pada tahap ini, anak juga mampu memecahkan masalah secara konkret atau dalam bentuk kegiatan nyata. Dan yang keempat, tahap operasional formal, yakni kira-kira 11-15 tahun sampai dewasa. Tahap operasional formal adalah tahap terakhir perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Siswa pada usia ini telah mampu berpikir abstrak, idealis, dengan cara yang logis. Yang ketiga, teori belajar Gagne. Gagne dikenal dengan teori pembelajarannya mengenai condition learning. Gagne juga mengemukakan mengenai proses kognitif dalam belajar. Menurut Gagne, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase, yaitu motivasi, pemahaman, pemerolehan, penyimpanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan umpan balik. Apa hubungan dan landasan informasi dengan memori manusia? Seperti yang dijelaskan oleh Rosendal menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa yang membangkitkan arousing dapat meningkatkan ingatan. Ketika peristiwa-peristiwa ini diingat, terjadi perubahan hormon dalam otak yang akhirnya membuat ingatan akan peristiwa tersebut meningkat. Penelitian Walters dan Goldschmidt dan Otani mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang membangkitkan dapat meningkatkan ingatan. Penelitian Atkinson dan Sherifin menjelaskan bagaimana informasi dari luar masuk ke ingatan manusia, di mana informasi dari luar pertama kali masuk ke kegiatan sensori. Ingatan sensori ini sangat mudah dihilangkan karena kepastiannya sangat sedikit. Indera yang bekerja untuk menangkap informasi yang banyak akan mengakibatkan terjadinya kelumpuhan. Informasi yang dianggap relevan dan penting bagi individu akan diteruskan dan masuk ke ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek juga memiliki kapasitas sendiri, yaitu sekitar 30 detik, dan apabila informasi yang dianggap relevan dan penting bagi individu ini tidak diulang, maka masuk ke ingatan jangka pendek akan diteruskan ke ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang merupakan tempat menyimpan informasi yang relatif permanen. Dari hal tersebut yang dijabarkan, jelas pengolahan informasi dengan memori manusia memiliki ketergantungan, di mana informasi dan momen-momen yang dialami oleh sesuatu individu dapat diingat kembali melalui proses pengolahan yang dilakukan oleh otak sebagai suatu bentuk ingatan dari kejadian yang dialami oleh suatu individu. Yang penyampaian materi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.